perkenalkan nama saya Intan Rahmawati dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Kartuzan dari kelompok 4. Halo, perkenalkan aku Via Monica dari kelompok 4. Halo, perkenalkan saya Jenis Darputri dari kelompok 4. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang penelitian kelompok kami. Nah, apa sih penelitian kelompok kami? Simak lebih lanjut. Jadi, kegiatan yang kami lakukan merupakan penelitian dengan judul peranan aplikasi TikTok terhadap perspektif toleransi di kalangan generasi Z. Nah, penelitian kami ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan berupa pertanyaan kuesioner yang disajikan secara terbuka melalui via Google Form, yang mana kuesioner ini kita akan sebarkan melalui online maupun offline. Nah, untuk persiapannya kami juga mempersiapkan secara rinci, yang mana akan dijelaskan secara lanjut. Kami sudah melakukan banyak persiapan nih, jadi alasan kami mengambil topik ini adalah sebagaimana kita tahu, TikTok menawarkan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Nah, sayangnya karena kebebasan regulasi tersebut justru bikin banyak muncul konten yang mempromosikan tentang sikap intoleransi atau misalkan bullying yang berlindung di balik kata candaan atau kita sering mengenalnya dengan dark jokes. Jadi, melihat permasalahan di konten TikTok yang sudah disebutkan sebelumnya, di sini kami sudah mempersiapkan terlebih dahulu 3 tujuan utama kami dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kesadaran generasi Z terhadap intoleransi dan toleransi di TikTok. Yang kedua, untuk mengajak generasi Z berpikir lebih kritis. Dan yang terakhir, untuk membantu generasi Z merefleksikan kegiatan kami kepada diri mereka sendiri. Nah, dari kegiatan kami juga mempersiapkan 50 orang responden yang berdomisili di Jabodetabek dan mahasiswa UPJ dari umur 15 sampai 27 tahun atau disebut Gen Z yang aktif bermain TikTok dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang lebih menariknya, kami juga mempersiapkan hadiah berupa saldo digital untuk jawaban yang terpilih. Berarti kalau kegiatannya sudah dipersiapkan secara rinci, nah pelaksanaan kegiatannya apakah sudah terlaksana dengan baik nih, Bil? Tentu. Nah, berikutnya kami akan menampilkan bukti-bukti pelaksanaan. Yang pertama ada pelaksanaan penyebaran. Nah, selanjutnya merupakan bukti pengisian kuesioner oleh responden. Nah, selanjutnya merupakan tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan kita, yaitu penutupan kuesioner dan pemilihan jawaban terfavorit. Menarik banget ya kegiatannya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih yang menjadi kriteria jawaban terpilih? Nah, kriteria dengan jawaban terbaik merupakan responden yang memberikan jawaban-jawaban yang mampu merenungkan dirinya sendiri terkait kehidupannya sehari-hari dalam aspek menghargai perbedaan yang dapat dihadirkan dalam rasa maupun perilaku di kehidupan sehari-hari. Wah, keren banget ya. Jadi dari penelitian yang sudah dilakukan, mendapatkan evaluasi dan hasil jawaban responden-responden bahwa TikTok memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pandangan Gen Z terhadap toleransi dan intoleransi. Konten-konten yang beredar di TikTok dapat mempengaruhi pola pikir Gen Z dan bagaimana mereka merespon perilaku toleransi dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kami berharap kegiatan kami dapat menjadi sarana bagi Gen Z untuk lebih memahami serta menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga menawarkan ide dan solusi untuk meningkatkan edukasi digital di kalangan generasi Z. Dengan mengedukasi mereka tentang bahaya intoleransi dan pentingnya menghargai keberagaman, kami percaya mereka bisa menjadi agen perubahan yang lebih baik. Edukasi tersebut dapat berupa pembuatan filter Instagram Get to Know About Toleransi dan pembuatan poster terusan di Instagram Story agar lebih mudah menarik audiens generasi Z dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi. Dari kegiatan ini, kita semua jadi lebih paham pentingnya mendalami pengaruh media sosial khususnya TikTok terhadap cara pandang generasi Z. Kita jadi sadar, meskipun TikTok seru, ternyata juga punya dampak yang besar terhadap cara berpikir, terutama soal toleransi. Selain itu, kita juga belajar betapa pentingnya kerjasama dalam tim untuk ngejalanin penelitian dan gimana teknologi bisa banget dimanfaatin buat nyebarin informasi dengan cara yang menarik dan efektif.
Dari ikut serta dalam penelitian ini, aku jadi lebih sadar tentang seberapa besar pengaruh TikTok terhadap cara pandang aku tentang toleransi. Ternyata, konten yang ada di TikTok itu nggak cuma ngaruh ke hiburan aja, tapi juga ke pola pikir kita sehari-hari. Melalui kuesioner ini, aku jadi lebih mikir tentang sikap aku terhadap perbedaan atau gimana aku harus lebih menghargai orang lain, terutama dalam hal yang berkaitan dengan toleransi. Menurut aku, penelitian ini nggak cuma bermanfaat buat aku pribadi, tapi juga bisa buat bantu teman-teman Gen Z untuk lebih peka dengan hal kayak gini. Via video dokumentasi dari kegiatan kelompok kami harap kami bisa menjadi sarana bagi Gen Z untuk lebih memahami dan melakukan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.